Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket coklat dan bunga dengan ukuran jumbo seperti ini ya. Nah, yang pertama kita siapkan dulu untuk coklatnya. Ini saya menggunakan coklat edisi spesial ya. Di sini dalam coklatnya ini ada 3 pieces coklat silver queen ukuran kecil seperti ini. Tapi ini untuk wadah bentuk kupu-kupunya ini masih saya pakai ya. Jadi ini saya tutup lagi dan nanti akan kita pasangi lidi ya teman-teman. Nah, untuk coklatnya ini lidinya saya double agar nanti lebih kokoh ya. Selanjutnya untuk bagian belakang coklatnya agar coklatnya itu tidak mudah patah ataupun rusak, di sini saya kasih kardus. Kemudian untuk lidinya bisa kita rekatkan menggunakan lem lilin seperti ini. Semisal teman-teman tidak mempunyai coklat edisi ini, teman-teman bisa ya menggunakan coklat silver queen biasa. Nanti untuk ukurannya teman-teman sesuaikan saja ya. Kemudian ini untuk styrofoam dan handle buketnya ukurannya sudah saya sertakan di video ini bagian bawah ya. Lanjut ini bisa kita tancapkan untuk isian coklatnya ya teman-teman. Untuk tatanannya seperti ini, jadi saya usahakan melebar juga ya. Karena penataan isian buket itu berpengaruh ya teman-teman dengan bentuk buket kita nanti. Kalau nanti penataannya itu melebar, itu nanti untuk buket kita juga bisa terlihat melebar dan lebih gembul ya. Kemudian ini untuk bunganya, kalau sekiranya tangkainya itu kurang panjang bisa kita sambung ya menggunakan lidi. Nah, ini untuk bunganya saya menggunakan dua macam, yaitu bunga mawar artificial premium dan bunga peony. Teman-teman bisa cek link pembeliannya di bawah judul video ini ya. Nah, kalau tatanannya udah fix ya, ini bisa kita kunci menggunakan lem lilin ya bagian bawah agar lebih kokoh. Nah, lanjut kita mulai wrapping. Dari satu lembar kertas ini saya potong, nanti akan kita jadikan untuk layer pertama dan layer yang kedua ya. Untuk layer yang potongan besar ini ya, kita gunakan untuk layer yang pertama seperti di pola potong yang sudah saya sediakan di pojok kanan atas ya teman-teman. Dari bagian ini kita potong jadi dua dan ini saya lipat seperti ini. Ini seperti lipatan double ya. Kemudian untuk yang satu lembarnya ini saya lipat dengan lipatan letter L biasa. Teman-teman terserah ya untuk tatanan di layer yang pertama. Pokoknya sesuai dengan keinginan teman-teman saja. Tidak perlu mengikuti sama persis dengan lipatan yang saya gunakan ini ya. Kemudian untuk bagian bawah biasanya memang saya sesuaikan dengan ukuran handle. Jadi ini saya lipat lagi kecil seperti ini. Kita kunci dengan selotip, lanjut bisa kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Nah, jadi ini bisa pas seperti ini ya teman-teman, langsung bisa kita kunci menggunakan selotip. Oh ya, untuk layer yang pertama usahakan tepat di bagian tengah-tengah ya, karena nanti layer pertama itu akan menjadi acuan kita untuk merekatkan layer-layer selanjutnya. Pastikan juga untuk bagian belakang itu kokoh. Nah, selanjutnya untuk sisa potongannya tadi, ini akan kita gunakan untuk layer yang kedua. Kita potong saja menjadi dua seperti ini. Lalu ini bisa kita lipat dengan lipatan letter L atau lipatan single. Dengan bagian bawah sedikit kita serongkan ke atas ya. Seperti ini kita serongkan, usahakan untuk besar lipatannya sama. Kemudian bisa kita rekatkan ya. Untuk posisi bagian bawah itu sejajar dengan layer yang pertama tadi. Jadi jangan terlalu dibawa ke depan terlebih dahulu ya teman-teman untuk bagian bawah. Lanjut untuk bagian belakang juga kita kunci menggunakan selotip ya. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan. Usahakan untuk ketinggian layer kanan dan kiri sama. Kita samakan. Nah, kalau udah untuk bagian belakang juga kita kunci. Nah, ini kita selesai untuk layer yang pertama dan kedua ya teman-teman. Nah, gampang banget kan? Selanjutnya untuk layer yang ketiga, ini kita akan gunakan selofan bening seperti ini. Tapi kalau teman-teman tidak punya, teman-teman bisa ya menggunakan selofan yang teman-teman punya saja ya. Untuk pola potongnya teman-teman juga bisa lihat di layar ya. Jadi dari satu lembar kita potong jadi dua bagian. Dari setengah bagian kita potong lagi menjadi 3 bagian seperti ini. Nah, saya ambil bagian yang tepi ya, agar nanti ada list garis merahnya ini ya teman-teman. Untuk cara lipatnya saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Kita serongkan ke atas seperti ini ya, semoga terlihat jelas di video. Jangan lupa dikunci dengan selotip agar lipatannya tidak terlepas. Lalu ini bisa kita rekatkan ya. Untuk perekatannya itu sedikit lebih maju daripada layer yang kedua tadi.
Nah, kalau teman-teman sudah terbiasa mencubit atau meremas selofan, ini untuk bagian bawah bisa sedikit dicubit atau diremas ya. Tapi kalau belum terbiasa tidak perlu ya teman-teman ya. Jadi di sini saya juga tidak mencubitnya ya. Jadi langsung bisa kita rekatkan aja. Usahakan untuk layer yang ketiga ini itu ketinggiannya lebih rendah ya daripada layer yang kedua, dan usahakan untuk ketinggian antara layer kanan dan layer kiri sama ya teman-teman, agar nanti buket teman-teman juga terlihat lebih simetris dan lebih cantik. Nah, selanjutnya untuk layer yang keempat, ini saya gunakan selofan polos lagi. Saya ambil satu lembar, saya potong menjadi dua bagian. Saya ambil setengahnya dan ini bisa kita potong menjadi 3 bagian ya teman-teman. Kita potong jadi 3 bagian sama besar. Kemudian saya ambil 2 potong. Nah, karena layer yang keempat itu harus lebih rendah daripada layer yang ketiga, agar kertasnya itu tidak mubazir ya, ini saya potong sedikit dan ini bisa kita manfaatkan untuk penutup handle bagian bawah ya. Untuk pola potongnya teman-teman bisa lihat di layar ya, di situ sudah saya sediakan. Ada angka 4, berarti itu potongan yang kita gunakan untuk layer yang keempat. Dan untuk layer yang keempat ini masih saya lipat dengan lipatan double. Jadi caranya sama seperti di layer yang ketiga tadi. Teman-teman bisa perhatikan di tutorial ini. Usahakan untuk besar lipatannya sama, kemudian bisa kita kunci agar tidak terlepas. Nah, ini teman-teman, jadi ini bisa kita kerutkan sedikit seperti ini. Kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan ya. Untuk posisi bagian bawah lebih maju daripada layer yang ketiga tadi. Nah, seperti ini, tapi usahakan ya saat merekatkan itu ada di satu garis pinggang buket ya teman-teman. Jangan semakin lama semakin ke bawah ya, karena itu akan membuat buket kita terlihat tidak rapi ya. Nanti tidak bisa terlihat gembul ya teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan, jadi kita kerutkan 2 kali, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan. Usahakan untuk posisinya sama dengan layer sebelah kiri tadi, maksud saya ya. Lalu kita kunci dengan selotip seperti ini, bagian belakang juga. Nah, ini kita udah selesai ya di layer yang keempat. Selanjutnya, sebelum masuk ke layer yang kelima, jangan lupa ya untuk bagian depan kita tutup dulu ya menggunakan kertas tisu seperti ini. Nah, kertas tisu ini sangat bermanfaat untuk membuat buket kita terlihat lebih gembul dan bervolume ya. Lanjut, ini untuk layer yang kelima saya gunakan selofan bening lagi. Tadi masih ada setengah bagian ya, jadi saya potong jadi 3 bagian. Dan saya ambil juga untuk bagian tepi ya yang ada list merahnya seperti ini. Kemudian untuk cara lipatnya ini sama ya seperti di layer yang sebelumnya, yaitu di layer yang keempat dan ketiga tadi. Ini kita gunakan lipatan double, kita kunci dengan selotip seperti ini. Dan untuk perekatannya ini bisa kita kerut-kerutkan dulu ya teman-teman ya, 1-2 kerutan seperti di layer yang keempat tadi. Kemudian ini bisa kita kunci dengan selotip dan kita rekatkan. Nah, untuk perekatannya ini sudah masuk di handle bagian depan ya, kurang lebih 1 cm dari bagian tepi ya teman-teman ya, seperti ini. Dan sisa selofannya tadi ya, ini bisa kita kerut-kerutkan juga. Lalu untuk sisanya bisa kita bawa ke bagian samping ya. Oh iya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video-video terbaru. Dan jika teman-teman menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like dan share video ini ya, agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Nah, selanjutnya kita masuk ke layer yang keenam. Untuk layer yang keenam ini kita gunakan setengah lembar sisa dari selofan yang ketiga tadi ya teman-teman ya. Di pola potong sudah ada ya, jadi itu ada angka 6, berarti itu yang kita gunakan untuk layer yang keenam ini. Untuk ketinggian dari layernya teman-teman kira-kira saja ya, yang jelas harus lebih rendah daripada layer yang kelima tadi. Untuk cara lipatnya juga masih sama, ini kita gunakan lipatan double seperti ini. Lalu untuk perekatannya juga sama, ini kita kerutkan 2 kali, kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya ya. Nah, ini untuk perekatannya, ini sedikit kita serongkan ke bawah seperti ini. Semoga terlihat jelas di video. Pokoknya ini sampai selofannya habis, ini kita kerut-kerutkan ya.
Kalau masih ada sisanya ini bisa kita bawa ke bagian samping. Nah, kayak gini teman-teman. Sambil kita rapikan ya, bisa kita tarik-tarik kayak gini. Usahakan untuk perekatannya kokoh ya. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri. Kita kunci lalu kita rekatkan. Untuk perekatan layer ke-6 ini memang lebih ke tengah ya daripada layer yang ke-5 tadi ya teman-teman. Kemudian ini untuk sisa selofannya ini bisa kita kerut-kerutkan, kita kunci dengan selotip sedikit demi sedikit, sambil sedikit kita serongkan ke bawah seperti ini ya. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Semoga terlihat jelas di video dan bisa dipahami. Lanjut ini untuk sisa potongan dari layer yang keempat tadi ya. Tadi kan setengah lembarnya itu kita potong menjadi 3 kan, 2 lembar kita gunakan untuk layer yang keempat. Nah, ini sisanya yang sepertiga bagian kita gunakan untuk layer yang ke-7 ya, seperti di pola potong itu sudah saya sediakan. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman ya untuk pola potongnya. Nah, ini untuk perekatannya juga sama. Kita bawa sedikit lebih ke tengah, dan ini untuk perekatannya kita serongkan juga ya ke bagian bawah seperti ini. Kita kerut-kerutkan sedikit sambil kita kunci dengan selotip ya. Dan jangan lupa untuk sedikit kita serongkan ke bagian bawah ya. Pokoknya teman-teman ikuti aja step by step pembuatan buket ini ya. Kalau teman-teman merasa kesulitan di pembuatan buket ini, mungkin di layer yang kelima atau keenam atau ketujuh, teman-teman bisa sebutkan ya di kolom komentar. Nanti insya Allah akan saya buatkan tutorial mungkin bisa lebih detail ya dan lebih jelas ya. Nah, ini udah menjadi layer yang terakhir ya teman-teman. Selanjutnya untuk potongan yang ini adalah potongan yang di pola potong itu yang saya blok warna hijau. Nah, itu kita gunakan untuk penutup handle buketnya ya. Untuk ukurannya kita sesuaikan aja. Kalau semisal terlalu panjang, ini bisa kita gunting ya. Dan untuk perkatanya saya sarankan menggunakan lem lilin untuk bagian depan agar lebih kokoh ya. Nah, baru bagian belakang bisa kita tarik dulu sementara menggunakan selotip seperti ini ya. Nanti untuk bagian belakang akan kita tutup lagi ya. Nah, ini saya ambil setengah lembar terakhir. Jadi untuk pembuatan buket ini kita menggunakan 3,5 lembar selofan ya teman-teman. Ini saya potong, saya sesuaikan ukuran untuk penutup handle bagian belakang. Nah, saran saya untuk perekatan kertas bagian belakang tadi menggunakan lem lilin saja ya, agar terlihat lebih rapi dan tidak terlalu banyak selotip yang menempel ya. Bisa kita manfaatkan untuk rok bagian handle buket. Terserah saja ya teman-teman ya untuk model rok handle buketnya. Teman-teman mungkin mempunyai ide atau kreasi lain ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan teknik ini, jadi saya lipat dengan lipatan letter A, kemudian saya rekatkan seperti ini ya. Jadi ada sedikit bagian yang bisa kita tarik ke bagian samping agar nanti bagian bawah itu bisa terlihat lebih mekar ya dan melebar seperti ini. Lalu tadi ada 2 potongan selofan bening ya, dan ini bisa kita manfaatkan untuk rok handle buketnya. Seperti di pola potong itu ada tulisan yang saya blok warna merah ya. Nah, itu yang kita gunakan untuk bagian rok handle buket ini ya, untuk selofan beningnya. Nah, kalau udah selesai ini bisa kita finishing ya dengan mengikat dengan menggunakan pita ya. Ini saya gunakan pita satin ukuran 2 cm. Ini untuk bagian pojokan tadi bisa kita beri lem sedikit ya, agar nanti ikatan pita satin kita itu bisa lebih kokoh teman-teman. Kemudian ini bisa kita dorong ke atas seperti ini, kita kunci menggunakan lem lilin. Selanjutnya ini bisa kita buat simpul pitanya. Nah, untuk simpul pitanya saya biasanya menggunakan teknik pembuatan seperti ini ya. Tinggal bagian tengah itu kita kerutkan aja dan bisa kita ikat menggunakan kawat. Teman-teman bisa mengikatnya menggunakan kawat souvenir ataupun benang ya. Tapi di sini saya menggunakan kawat monel ya, teman-teman. Kalau dirasa udah rapi, bisa kita rekatkan langsung ya menggunakan lem lilin seperti ini. Jangan lupa untuk bagian bawah kita rapikan dan sudah jadi. Semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Barakallahu fikum dan assalamualaikum.